warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui manfaat hidup bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah secara benar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui akibat apabila hidup tidak bersatu dalam keberagaman di tempat umum sekitar rumah dengan benar. Yang ketiga, dengan mengamati gambar dan model bangun ruang, siswa dapat menentukan bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola secara benar. Dayu dan teman-teman berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional ini merupakan kawasan cagar alam yang dilindungi. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Marilah kita baca teks berikut ini sama-sama. Flora dan fauna lestari, manusia akan sehat. Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga. Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita tidak rusak dan punah. Jika flora dan fauna rusak dan punah, kehidupan manusia pun ikut terganggu. Misalnya, kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita. Kesehatan manusia sangat terganggu karena banyak asap. Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita. Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan. Perburuan hewan liar juga harus dihindari. Hutan akan tetap asri. Hewan di hutan pun tidak punah. Dengan demikian, kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu. Di teks yang sudah tadi kita baca ada kata flora dan fauna. Apakah kalian tahu pengertian flora dan fauna? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan apa itu pengertian flora dan fauna. Flora. Flora artinya semua jenis tumbuhan. Dan fauna artinya semua jenis hewan. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks membahas tentang dampak bagi kehidupan manusia jika flora dan fauna rusak dan punah, dan tentang cara menjaga kelestarian flora dan fauna di sekitar kita. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu? Ayo mengamati. Tuliskan 2 cara menjaga agar tanaman tumbuh subur. Yang pertama, menyiram tanaman setiap hari. Yang kedua, memberi pupuk. Tuliskan 2 cara menjaga agar hewan di sekitarmu tetap sehat. Yang pertama, memberi makan setiap hari secara teratur. Yang kedua, membersihkan kandangnya setiap hari. Amati gambar di bawah ini.
Perhatikan gambar yang pertama, yaitu peternak sedang memberi makan sapi. Gambar yang kedua, petani sedang menyiram tanaman. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Informasi yang diperoleh dari gambar tersebut adalah tentang cara merawat hewan dan tumbuhan agar tetap sehat. Ayo menulis, amati gambar, amati juga tumbuhan dan hewan di sekitarmu. Tuliskan bagaimana cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Cara menjaga tumbuhan dan hewan di sekitar agar tetap sehat. Cara menjaga kesehatan tumbuhan adalah dengan menyiram setiap hari dan memberi pupuk agar subur. Sedangkan cara menjaga kesehatan hewan adalah dengan memberi makan setiap hari secara teratur dan membersihkan kandangnya setiap hari. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah dengan teliti. Apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Sikap apa yang mereka tunjukkan? Sikap yang mereka tunjukkan adalah sikap kebersamaan, kerukunan, dan kerjasama. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Mereka selalu menerapkan kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Ayo berdiskusi. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dengan teman? Apa pula akibatnya jika hidup tidak bersatu dengan teman? Marilah kita kerjakan sama-sama latihan berikut ini. Kita tentukan manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Sudah ada satu contoh, yang pertama yaitu pekerjaan lama selesai, termasuk ke dalam akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Berikutnya, banyak teman, termasuk ke dalam manfaat hidup bersatu dengan teman. Bisa berbagi pengalaman dengan teman, termasuk ke dalam manfaat hidup bersatu dengan teman. Tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman, termasuk ke dalam akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Pekerjaan cepat selesai, termasuk ke dalam manfaat hidup bersatu dengan teman. Dan yang terakhir, dibenci teman termasuk ke dalam akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman. Apa saja manfaat yang diperoleh jika hidup bersatu dengan teman? Yang pertama, banyak teman. Yang kedua, bisa berbagi pengalaman dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan cepat selesai. Apa pula akibat jika hidup tidak dalam kebersamaan dengan teman? Yang pertama, tidak bisa berbagi pengalaman dengan teman. Yang kedua, pekerjaan lama selesai. Yang ketiga, dibenci teman. Ayo berlatih. Coba ceritakan sikap bersatu yang pernah kamu lakukan dengan temanmu. Ceritakan yang berhubungan dengan cara merawat tumbuhan atau hewan di sekitarmu agar tetap sehat. Misalnya, menyiram taman bunga di halaman kelas secara bersama. Ayo mengamati. Dayu dan teman-teman merawat taman kelas bersama. Ada yang menyiram bunga,
Ada pula yang merapikan pot bunga. Perhatikan gambar berikut. Di sana terlihat Udin sedang memegang pot bunga. Pot bunga bentuknya seperti tabung. Amati bentuk pot bunga di samping. Tabung merupakan contoh bangun ruang. Tabung bisa disusun membentuk pola tertentu. Amati pola bangun ruang berikut. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung miring. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung miring. Tabung berdiri, tabung berdiri, tabung miring. Maka kita bisa menentukan polanya, yaitu tabung berdiri, tabung berdiri, tabung miring. Maka selanjutnya akan terus seperti itu, berulang-ulang sesuai dengan polanya. Pola bangun ruang dapat juga dibentuk dari kombinasi dua bangun ruang atau lebih. Amatilah contoh berikut. Perhatikan gambar nomor 1. Tabung, kubus, kubus, tabung, kubus, kubus, tabung, kubus, kubus, tabung, kubus, kubus. Maka kita dapat tentukan polanya, yaitu tabung, kubus, kubus. Perhatikan gambar nomor 2. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Tabung, kubus, balok. Maka kita dapat menentukan polanya, yaitu tabung, kubus, balok. Perhatikan gambar nomor 3. Balok pendek, balok pendek, balok tinggi. Balok pendek, balok pendek, balok tinggi. Balok pendek, balok pendek, balok tinggi. Maka kita dapat menentukan polanya, yaitu balok pendek, balok pendek, balok tinggi. Ayo berlatih. Lengkapilah bentuk bangun-bangun ruang berdasarkan pola berikut. Perhatikan gambar nomor 1. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Maka kita dapat menentukan polanya, yaitu tabung, balok, kubus. Dan sekarang kita bisa menentukan bangun ruang berikutnya setelah kubus, yaitu tabung. Setelah tabung, balok. Coba perhatikan gambar nomor 2. Balok, balok, tabung. Balok, balok, tabung, balok, titik-titik, titik-titik. Maka kita bisa menentukan polanya, yaitu balok, balok, tabung. Jadi bangun ruang berikutnya setelah balok yang pertama, yaitu ada balok yang kedua. Setelah balok yang kedua ada tabung. Perhatikan gambar nomor 3. Balok, kubus, tabung. Balok, titik-titik,
titik-titik, balok, kubus, tabung. Maka kita dapat menentukan polanya, yaitu balok, kubus, tabung. Jadi setelah balok ada bangun ruang kubus. Setelah kubus ada bangun ruang tabung. Sekarang ada tugas untuk kalian. Kalian perhatikan gambar nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kalian isi seperti contoh yang sudah tadi dijelaskan. Kalian kerjakan di buku tugas. Terima kasih banyak kalian sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.